Selamat datang di channel Bukan Saran Keuangan. Baru-baru ini saya sempat ngobrol dengan seorang teman yang bekerja di sektor moneter dan memiliki passive income yang baik. Dalam percakapan tersebut, kami sama-sama kagum, terpesona, dan tidak habis mengerti dengan sistem keuangan yang ada, dalam arti positif ya, dalam arti yang baik. Mengapa demikian? Waktu itu kita membayangkan betapa banyaknya orang atau individu yang bekerja keras di sektor real. Apakah dia seorang pedagang? Apakah dia seorang petani? Apakah dia memiliki toko kelontong? Apakah dia memiliki minimarket? Apakah ia berjualan di pasar? Apakah ia berkebun jagung? Atau yang lain-lain? Di mana setiap hari mereka selalu bekerja keras. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Melakukan banyak hal yang membutuhkan tenaga, waktu, dan pikiran yang tidak sedikit. Dan seringkali memiliki tingkat stres yang tinggi. Dengan usaha atau effort yang demikian besar, apa yang mereka dapatkan? Berapa besar keuntungan mereka setiap bulannya? Keuntungan ya, bukan omset. Anggaplah keuntungan mereka 100 juta setiap bulan. Di tahun 2024, keuntungan 100 juta setiap bulan adalah besaran keuntungan yang relatif besar. Saya rasa kita semua setuju ya, bahwa keuntungan tersebut adalah keuntungan yang relatif besar, bukan keuntungan yang ecek-ecek. Oke. Kemudian teman kami membayangkan bagaimana dia memperoleh keuntungannya. Dia bercerita sehari-harinya dia bangun sekitar jam 9 pagi, kemudian minum kopi karena teman saya ini menyukai kopi. Kemudian nonton berita sekitar 1 jam mungkin, membaca berita juga, membaca atau menonton berita ya sekitar 1 jam itu. Setelah itu mulai mengecek market. Saya tidak bisa secara spesifik ya menyebutkan apakah itu market saham, market komoditi, market kripto, atau yang lainnya. Yang jelas market lah ya. Sebab memang teman saya ini aktif trader di beberapa market, jadi tidak di satu market. Setelah kita lanjutkan ya, setelah kurang lebih 1 jam melihat kondisi market dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu, apakah itu buy, sell, atau hold saja, atau tidak melakukan apa-apa. Kemudian dia ya minum kopi, nonton berita-berita, atau nonton hal-hal lain yang disukainya, nonton film pendek mungkin, streaming video mungkin, sampai sekitar jam 12 siang
dia kembali mengecek portfolio investasinya dan melihat apakah ada hal yang perlu dilakukan. Dan seringkali atau kebanyakan dia tidak melakukan apa-apa, karena memang sebagian besar yang dia lakukan di market adalah menunggu pasar naik atau menunggu pasar turun. Jadi harus ada gerakan dari pasar yang harus diresponnya. Dan memang kita tahu ya, banyak pasar yang seringkali yang sangat sering bagian besar itu tidak ada gerakan, sehingga tidak diperlukan respon apa-apa. Kemudian kita lanjut. Kemudian sekitar jam 1 siang dia makan siang, minum kopi, makan ringan, nonton streaming, atau melakukan hal-hal lain yang disukai. Ya, disuka apa dia melakukan itulah. Kalau ngantuk, ya dia tidur siang sebentar, sekitar setengah jam, mungkin sampai 1 jam. Jadi poinnya di situ dia melakukan hal-hal yang dia suka sampai sekitar jam 4 sore. Kemudian dia kembali mengecek pasar sampai sekitar jam 5. Dan setelah itu ya acara bebas, sambil tetap ya sekali-sekali dalam periode waktu tertentu dia tetap mengecek pasar atau market sekenanya dia, seenaknya dia. Sebab memang ada market yang 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dan tidak berhenti ya. Ada market yang seperti itu. Dan seperti ya kita bukan saran keuangan tidak sebutkan, tapi bukan saran keuangan yakin penonton bukan saran keuangan mengerti dan tahu market apa itu ya. Oke, kemudian dengan kondisi atau aktivitas yang seperti itu, kira-kira berapa besar pendapatan yang dia dapatkan? 100 juta per bulan? Dari pengakuannya, setidaknya atau paling sedikit, artinya kalau dia tidak melakukan apa-apa dan kondisi market sedang jelek, dia akan mendapatkan 100 juta setiap bulannya. Apa ini tidak gila segila-gilanya? Dalam tanda petik ya, gilanya itu dalam arti yang wondering ya mengerti lah ya, dalam arti itu ya, dibandingkan dengan orang yang bekerja keras setiap harinya dan dia yang dalam tanda petik sebenarnya tidak melakukan apa-apa, penghasilannya sama atau malahan lebih besar. Kan benar-benar menakjubkan hal ini. Memang kalau dipikir-pikir, dunia moneter itu sangat sulit diterima oleh akal sehat. Namun itulah kenyataannya. Karenanya, bukan saran keuangan juga merasa sangat beruntung karena hokinya dalam tanda petik hoki tadi ya ada di sektor moneter yang dengan sedikit effort atau usaha akan mendapatkan hasil yang minimal sama dengan mereka yang bekerja keras di sektor real. Apakah ini yang dinamakan bekerja lebih pintar dan bukan bekerja lebih keras? Walau alam. Jadi dari cerita teman kami tersebut ya, dari cerita tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa akan sangat baik kalau kita paling tidak mengetahui bagaimana sektor moneter itu bekerja, dan akan sangat baik kalau kita memiliki pengetahuan di sektor moneter tersebut, dan akan sangat baik sekali kalau dalam tanda petik kita memiliki hoki di sektor tersebut.
Namun, bukan saran keuangan mengingatkan ya, sektor real itu bukan jelek. Sebab bagaimanapun, sektor real itu adalah tulang punggung dari seluruh perekonomian dunia. Ya kan? Kalau nggak ada sektor real ya dunia ini nggak akan jadi apa-apa. Dan sektor moneter pun akan tersendat, bahkan tidak bergerak sama sekali kalau sektor real nggak bergerak. Pergerakan sektor moneter ini akan sangat dipengaruhi oleh sektor real. Jadi sektor real ini merupakan yang independen ya, faktor independen. Sedangkan sektor moneter adalah faktor yang dependen atau tergantung terhadap sektor real. Dan kalau gitu ayo dong kita semua di sektor moneter aja karena lebih enak dibanding sektor real. Ya masalahnya kan tidak semua orang memiliki hoki di sektor moneter kan. Oke, itu dulu. Sampai jumpa di konten yang lain.